Rasa tak terbalas episode 80. Paman Irfan mengulurkan tangan, berharap dapat meraih putranya. "Nak, ayo kita pergi," ucapnya dengan nada lembut, penuh harap. Namun, Juna justru menghentakkan kakinya dengan keras. "Kamu pembohong. Kamu telah membunuh ibu. Aku benci kamu," serunya penuh kemarahan sebelum berlari kembali ke dalam rumah besar itu tanpa menoleh lagi. Kata-kata Juna menusuk hati Paman Irfan seperti bilah tajam. Dengan kebingungan dan kepedihan yang mendalam, ia terpaksa kembali ke Surabaya. Namun, benaknya dipenuhi oleh tanya yang terus menghantui, tanpa satupun jawaban yang mampu menenangkan hatinya. Sejak hari itu, Paman Irfan tak pernah berhenti mencari keberadaan Davina. Namun, pencariannya selalu berakhir dengan jalan buntu. Waktu terus berlalu, tetapi tak ada petunjuk apapun yang mengarah padanya. Suatu sore, sambil duduk di sebuah kafe dengan pandangan kosong, ia mencoba menguasai perasaannya. Setelah beberapa saat merenung, ia menghapus air matanya yang mengalir perlahan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kafe itu, membawa luka di hati yang belum juga terobati. Rumah keluarga Baskara. Setelah selesai menatap piring di atas meja makan, Ibu Wulan memanggil seluruh keluarga untuk makan malam. Sambil menggosok kedua tangannya dengan antusias, Niko berkata dengan nada riang, "Semuanya terlihat sangat lezat." Bima, yang sedang mengambil tempat duduknya, terkekeh. "Makanlah sedikit lebih santai, Niko. Kamu makin bulat saja," godanya. Niko mengerutkan kening, menepuk perutnya dengan bangga. "Aku ini sangat bugar," bantahnya. Bima tersenyum penuh sindiran. "Oh, tentu saja. Kamu bugar seperti seekor keledai." Niko, yang awalnya merasa puas dengan jawabannya, tiba-tiba tersadar. "Hei, tunggu. Apa maksudmu?" Sebelum suasana semakin ramai, Ibu Wulan menyela dengan tegas, "Baiklah, cukup dengan candaannya. Sekarang semua duduk dan mulai makan." Alisa, yang duduk di ujung meja, bertanya dengan penasaran, "Alisa, kapan Daniel dan Vina akan kembali?" Ibu Wulan tersenyum sambil menyendok sup ke dalam mangkuk. "Mungkin minggu depan." Valden tampaknya sangat menikmati waktunya di Maladewa sampai-sampai dia enggan pulang. Yasmin, yang mendengar itu, tersenyum lebar dengan mata berbinar. Aku suka Valden. Dia sangat lucu." Bima langsung berdehem dengan gaya berlebihan. "Aku lebih manis darinya," ujarnya dengan percaya diri. Yasmin meliriknya sinis. "Dalam mimpimu." Namun, meskipun menjawab dengan nada menggoda, ia tetap meletakkan sepotong ayam panggang ke piring Bima. Sambil memperhatikan suasana hangat itu, Ibu Wulan bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana Julian dan Jenny?" "Jenny kita yang sedang hamil sedang tidur, sementara tuan suami budak kita masih galau. Apakah dia harus membangunkannya atau tidak?" ujar Niko sambil terkikik. Di dalam kamar tidur, Jenny tertidur pulas, wajahnya terlihat tenang di bawah cahaya lampu redup. Sementara itu, Julian duduk di sisinya, menatapnya dengan penuh kasih. Dengan hati-hati, Julian menyentuh bahu Jenny, sedikit menggoyangkannya. "Jenny, bangunlah," ucapnya dengan lembut. Jenny hanya mengerutkan kening tanpa membuka mata, menyingkirkan tangan Julian dengan gerakan malas. "Jenny, kamu perlu makan sesuatu. Ayolah, bangun," kata Julian lagi, suaranya lebih tegas, namun tetap lembut.
Masih tanpa membuka mata, Jenny mendesah lelah, lalu bangkit sedikit dan melingkarkan lengannya di leher Julian. Dengan suara serak, ia bergumam, 5 menit lagi. Julian terkekeh kecil, namun sebelum dia sempat merespons, Jenny menundukkan kepala, menyandarkannya di bahunya, lalu dengan lembut mengecup leher Julian. "Aku mencintaimu," bisiknya. Julian tersenyum, merasakan hatinya menghangat. "Aku juga mencintaimu, sayang. Tapi sekarang kamu harus bangun dan makan malam," ujarnya sambil mengusap lembut punggung Jenny. Dengan mata setengah terbuka, Jenny mendongak dan mengajukan pertanyaan dengan nada menggoda. "Kalau begitu, kenapa aku tidak mengundangmu saja untuk makan malam di sini?" Julian menarik napas panjang, menatap Jenny dengan penuh kesabaran, dan berkata, "Jangan mempersulitku, Jenny. Jadilah perempuan baik dan turuti aku, ya?" Jenny memutar matanya dengan ekspresi malas. "Aku bukan anak kecil, Julian," balasnya ketus sebelum bangkit dan masuk ke kamar mandi tanpa menunggu tanggapan. Beberapa menit kemudian, Jenny keluar dari kamar mandi dengan wajah yang segar. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Julian tiba-tiba mengangkat tubuhnya ke dalam gendongan. "Julian, aku bisa jalan sendiri?" seru Jenny, memprotes sambil meronta kecil. Julian tetap tenang, menahan senyumnya sambil berjalan menuruni tangga. "Tidak. Aku tidak mau mengambil risiko," jawabnya tegas. "Aku bukan bayi, Julian. Aku bisa menjaga diriku sendiri," ujar Jenny, masih berusaha melepaskan diri. Julian menggeleng dengan kukuh. "Dan aku tidak mau kamu terpeleset atau jatuh. Keselamatanmu dan bayi kita yang utama." Mendengar itu, Jenny mendengus kecil, akhirnya menyerah. Namun, ia tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya, menyadari betapa besar perhatian Julian terhadap dirinya. Di meja makan, saat Alisa melihat Julian menggendong Jenny menuruni tangga, ia langsung berkomentar, "Dia hamil, bukan cacat, Julian." Julian menanggapi dengan santai, mendudukkan Jenny di kursi dengan hati-hati seolah-olah ia adalah porselen rapuh. "Minumlah sup ini dulu. Ini bisa menghangatkan perutmu. Tapi hati-hati, masih panas," ujarnya lembut sambil mendorong mangkuk sup ke arah Jenny. Namun, Nico tak mau ketinggalan menggoda. "Julian, kenapa kau tidak sekalian meniupkan supnya biar lebih dingin? Ingat, wanita hamil tidak boleh makan yang terlalu panas atau pedas, loh," katanya dengan wajah pura-pura serius. Bima menambahkan dengan nada menggoda, "Dan ku dengar ibu hamil juga tidak boleh bekerja keras. Jadi, bagaimana kalau kau mengunyahkan makanannya dulu, Julian, sebelum memberikannya?" Julian mengerutkan kening sejenak, menoleh ke arah Jenny dengan kebingungan. "Serius? Apa itu benar?" tanyanya polos. Jenny, yang sudah tidak tahan dengan ejekan mereka, melotot tajam sambil berseru, "Sudah cukup. Berhenti menggodanya." Pipinya memerah, setengah malu, setengah kesal. Ibu Wulan terkekeh kecil, memecah ketegangan dengan lembut. "Baiklah, anak-anak, cukup sudah mengganggu Jenny. Biarkan dia makan dengan tenang." Ia kemudian menyerahkan semangkuk salad bayam kepada Jenny. "Jen, makan ini, ya. Bagus untuk tubuhmu, terutama untuk kehamilanmu. Oh, dan ini organik. Aku mendapatkannya dari kebun seorang teman. Aku bahkan mulai menanam sayuran organik di kebun kita juga." Jenny tersenyum dan menerima dengan sopan.
Terima kasih, Ibu. Sementara itu, suasana makan malam kembali dipenuhi canda dan tawa ketika semua orang sibuk menyantap makanan dan mengobrol. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Rafael masuk dengan beberapa tas di tangannya. "Bos besar," sapanya sambil berjalan ke arah Julian. Julian mengangkat pandangannya. "Apakah semuanya sudah kau bawa?" tanyanya. Rafael mengangguk dengan percaya diri, siap menyerahkan tugasnya. "Baiklah, kau bisa meninggalkannya di sini," kata Julian sambil melambaikan tangan ke arah tas yang dibawa Rafael. "Apa saja ini?" tanya Nico dengan rasa penasaran yang tinggi. "Buku-buku tentang kehamilan dan pengasuhan anak," jawab Julian dengan nada serius, sambil membuka salah satu tas dan menunjukkannya. Jenny terkejut dan membelalakkan matanya. "Julian, kita masih punya banyak waktu." Julian tersenyum tipis. "Tersisa 7 bulan lagi, Jenny. Aku harus mulai mempersiapkan semuanya." Jenny mendelik dengan kesal dan sedikit bergumam, "Rafael, kenapa tidak makan malam bersama kami?" Rafael hanya tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Nyonya Bos. Istri saya sedang menunggu, jadi saya harus segera pergi." Julian menambahkan, "Jangan lupa, rapat pagi besok." Rafael mengangguk dengan cepat, lalu pergi meninggalkan rumah. Jenny, yang masih duduk di meja makan, menoleh pada Julian dan bertanya, "Kamu akan pergi lebih awal besok?" Julian mengangguk, "Ya, ada rapat pagi, tapi aku akan kembali sebelum makan siang." Jenny mendesah pelan, lalu menganggukkan kepalanya, menyadari bahwa jadwal Julian memang padat. "Hai Jenny, kamu dapat undangan reuni kampus kita, kan?" tanya Yasmin sambil tersenyum. Jenny menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Rasanya tidak. Kamu sebaiknya tanya pada ayah Romi atau Yuda. Mungkin mereka punya salinannya." "Semua orang dapat undangan, bahkan Bima juga," kata Yasmin, memberi saran. "Kapan reuni itu?" tanya Jenny, penasaran. "Sekitar 1,5 bulan lagi," jawab Yasmin dengan semangat. "Kita semua harus pergi, kan, Julian?" tanya Bima sambil melirik ke arah Julian. "Kenapa Tuan Julian harus ikut? Bukankah dia bukan bagian dari kampus kita?" tanya Yasmin dengan heran. "Tidak," jawab Bima, mencoba menahan tawa. Jenny menoleh pada Julian dan bertanya, "Julian, kamu ikut denganku, kan?" "Tentu, aku selalu bisa menemanimu," jawab Julian dengan senyum lembut. "Ah, sepertinya kalian akan ikut reuni kampus. Sayang sekali aku bukan bagian dari kampus kalian," kata Nico dengan senyum lebar, meskipun sedikit kecewa. Julian menatap Nico dengan tatapan serius, lalu bertanya, "Kapan kalian berdua berencana melunasi hutang kalian?" Dengan sedikit berdeham, Bima menanggapi, "Kamu salah satu orang terkaya di Surabaya, jangan pelit begitu." Julian tersenyum kecil dan menjawab, "Saya sedang mempersiapkan untuk membangun keluarga. Semua harus direncanakan dengan baik, dan uang sangat penting. Bukan berarti kalian berdua kekurangan, kalian berdua sudah sangat mampu. Jadi kenapa saya harus mewariskan uang saya?" Bima mengangkat tangan dengan menyerah. Baiklah, Tuan Julian pelit. Besok saya akan mentransfer uangnya." Nick yang duduk di sampingnya ikut menimpali, "Saya juga akan melakukan hal yang sama." Di luar rumah besar Arkatama, Yuda melingkarkan lengannya di pinggang Farah dan bertanya, "Ada apa?" Farah menghela napas panjang, "Tidak ada apa-apa."
Apakah kamu masih kesal dengan Lorena? Tanya Yuda dengan cemas. Farah menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya tidak marah. Saya malah terkejut. Dengan wajah serius, Yuda mengusap rambut Farah dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi kamu harus berhati-hati. Jangan lagi bergaul dengan Lorena. Dia berbahaya." "Apa maksudmu?" tanya Farah. "Saya tidak bisa menceritakan semuanya sekarang, tetapi yang bisa saya katakan adalah dia pernah mencoba melukai saudara iparnya dan bayi yang belum lahirnya," kata Yuda. Farah tersentak dan bertanya, "Apa? Tapi kenapa?" "Ya Tuhan. Hei, jangan panik. Kau tidak perlu merasa takut, oke? Aku tidak akan pernah membiarkan dia menyakitimu," kata Yuda. Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak takut pada diriku sendiri, Yuda, dan aku takut pada saudari Sarmila. Dia sangat baik dan manis. Bagaimana jika Lorena mencoba menyakitinya lagi? Jangan khawatir soal itu. Suaminya ada di sana untuk melindunginya. Kamu santai saja, oke?" kata Yuda. Setelah berbincang dengan Yuda beberapa saat, Farah pun memasuki rumah besar itu. Sementara Yuda juga keluar, namun apa yang mereka berdua gagal sadari adalah sepasang mata jahat bersembunyi di balik semak-semak, mendengarkan semua yang mereka bicarakan. Setelah mereka berdua pergi, Lorena bangkit dan berteriak frustrasi. Lorena mengeluarkan ponselnya dari saku, lalu dengan cepat menelepon seseorang. "Mereka tahu semuanya tentangku. Aku ingin bertemu denganmu," ujarnya dengan nada gelap. Setelah menutup telepon, ia segera memanggil taksi dan pergi, terlihat tergesa-gesa. Di rumah Perwinda, Yuda langsung menuju kamarnya setelah tiba, lalu mengangkat telepon dan menelepon Faul. "Apakah ada kabar terbaru tentang Argo?" tanya Yuda dengan suara serius. "Ya, Tuan. Sepertinya Argo terlibat dalam berbagai bisnis, baik yang legal maupun ilegal di Amerika," jawab Faul. Yuda tersenyum tipis, "Menarik sekali. Kamu tahu apa yang harus dilakukan?" "Tentu, Tuan. Saya masih menggali lebih dalam tentang dia," jawab Faul. "Bisakah kamu melacak sejarahnya di Surabaya juga?" tanya Yuda, suara rendah namun tegas. "Saya akan coba, Tuan," jawab Faul. "Kerja bagus, Faul. Siapkan diri untuk bonus bulan ini." Yuda memberikan pujian, membuat Faul tersenyum puas. "Terima kasih, Tuan." Faul mengakhiri percakapan tersebut, dan Yuda, setelah berpikir sejenak, segera memanggil temannya, Sebastian, untuk melanjutkan rencana selanjutnya. "Serius, lo masih inget gue?" tanya Sebastian, terdengar terkejut namun dengan nada santai. Yuda terkekeh, lalu menjawab, "Apa kabar, Sep?" Sebastian mendengus, "Jangan tanya deh. Lo tahu kan betapa ribetnya memindahkan seluruh markas kita ke negara lo. Itu bener-bener bikin pusing." Yuda mengangguk, "Aku harap bisa bantu, tapi lo tahu aku sibuk dengan pacarku. Aku harus ketemu dan ngajak dia keluar tiap hari." Sebastian mendesah, "Lo tahu, sudah lama banget gue gak urusan sama Dina." Yuda terkekeh, "Jangan salahin gue dong." "Ya iya sih. Lo masih perawan, gimana ngerti urusan itu?" sindir Sebastian. "Aku bisa sabar. Gue bisa nunggu sampai nikah nanti," jawab Yuda dengan tenang. Sebastian menyeringai, "Oh iya, kita lihat saja nanti." Yuda mengubah ekspresinya,
Udah cukup omong kosongnya, Sep. Sekarang kita bicarain bisnis. Ya, tentu. Semuanya berjalan lancar, dan kami siap untuk pindah, kata Sebastian. Bagaimana dengan orang-orang kita? Tanya Yuda. Semua ikut dengan kita, jawab Sebastian, mantap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.